pertama, ketika saya ada di samping Anda, apakah kira-kira Anda mengenali saya? Bila sayalah yang Anda sebut-sebut selama ini, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, sementara Anda selama ini belum pernah sekalipun berjumpa dengan saya. Kan muhal, tidak mungkin Anda bisa mengingat saya. Meskipun Anda menyebut-nyebut nama saya sebelum kita berjumpa. Nah, ketika kita sudah berjumpa, cara mengingatnya bukan lagi menyebut-nyebut nama saya. Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Bukan begitu cara mengingatnya. Cara mengingatnya adalah mengingat wajahnya tanpa menyebut-nyebut namanya. Begitulah yang dimaksud ingat itu. Sama halnya dengan Allah. Ketika kita belum kenal dengan siapa yang bernama Allah itu, maka kita hanya berzikir, hanya ingat kepada nama-namanya saja. Allah, 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 Allah. Sedang kita tidak bisa mengingat kepada siapa yang bernama Allah itu. Karena selama ini kita tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bermakrifat kepada Allah. Maka tujuan agama itu adalah mengenal Allah, agar kita bisa mengabdi, agar kita bisa mengingat Allah. Untuk bermakrifat kepada Allah, jalannya melewati man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenali hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang tak hidup, maka ia akan mengenali Tuhannya. Jadi sebelum bermakrifat kepada Allah, maka kita wajib bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusia kita sendiri. Siapa diri ini? Siapa manusia ini? Bagaimana sifat-sifatnya manusia ini? Tentunya kita pelajari sifat-sifat wajibnya Allah yang 20, beserta sifat muhalnya Allah yang 20 pula. Di dalam sifat wajibnya Allah, yang pertama wujud. Wajib bagi Allah itu ada. Wajibul wujud. Jadi tidak mungkin Allah itu gaib, tidak ada. Allah itu ada, wujud nyata jelas. Lawan sifatnya wujud adalah sifat Adam di dalam sifat muhalnya Allah. Sifat Adam itu artinya muhal, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu ada, wujud nyata. Nah, sifat kebalikan dari sifat Allah inilah sifat wajib bagi seluruh makhluk, termasuk bagi seluruh manusia kita. Bila kita masih berkedudukan, bila kita masih berposisi sebagai Allah, yang mana kita selama ini mengaku diri kita yang wujud, mengaku diri kita yang hidup, berarti selama ini kan kita berposisi sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tapi selama ini kita tidak menyadari itu. Sedangkan Allah sendiri kita anggap seperti makhluk. Kita adamkan, kita tiadakan, kita goibkan di hati kita, kita matikan di hati kita. Bahwa yang hidup ini adalah diri manusia kita. Sedangkan hidup Allah tak ada di dalam diri manusia kita selama ini. Begitu kan? Nah, berarti yang jadi Tuhan selama ini siapa? Yang mengaku jadi Allah selama ini siapa? Kan manusia yang belum kenal Allah,
yang merasa mengaku jadi Allah tapi tidak disadarinya. Maka makrifatilah diri kita, kembalilah kepada sifat hakikat diri sejati manusia kita yang adam, yang tidak ada, yang tak wujud, yang gaib. Bila kita sudah menerima, bila kita sudah rela dan ridho di dalam hati kita bahwa sebenarnya wujud ini bukan wujud manusianya, hidup ini bukan hidup manusianya, maka nyatalah Allahnya, bahwa di alam ini yang wujud hanya Allah, bahwa di alam semesta ini yang hidup hanya Allah. La hayatan illallah. Bila kita mau menyadari, rela dan ridho memasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah, latihannya lewat zuhud, latihan zuhud, latihan hening, mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita, mentiadakan kekuasaan manusia kita di hati kita, kembalikan kekuasaan ini kepada hayatullah. Bagaimana kita bisa menyembah Allah sementara selama ini kitalah yang berposisi sebagai Allah? Nah, hidup inilah Allah. Inilah ayatnya bahwa hidup ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup selama ini yang diakui oleh hidupnya manusia inilah hakikatnya Allah, bukan hidup manusia. Bila manusia punya hidup, bagaimana mungkin Allah menghidupi manusia? Karena manusia tidak punya hidup dan mati, maka Allah lah yang menghidupi manusia dengan hayatnya, dengan ruhullah. Sudah ditegaskan ketika manusia masih menjadi gumpalan daging, kutiupkan ruhku, maknanya kutiupkan hidupku di badan-badan manusia ini. Jadi seluruh manusia itu dihidupi oleh Allah. Dalil-dalil seluruh manusia berkata demikian. Aku hidup karena dihidupi Allah. Nah, berarti hidup ini kan Allah. Tinggal bagaimana hati kita bisa rela dan ridho bahwa hidup ini Allah di hati kita. Ini babakan hati, karena iman Islam itu adanya di hati, karena Allah tidak memandang kulit, karena Allah hanya memandang segumpal daging itu. Bila segumpal daging itu suci, maka sucilah seluruh perbuatannya. Akan tetapi bila hati itu kotor, yakni manusia mensekutukan Allah dengan dirinya, yakni manusia yang masih merasa wujud dan hidup sebagai hidup manusianya, maka seluruh amaliannya, seluruh ilmunya akan hancur lebur, akan fana, dimakan, dibakar oleh manusianya sendiri. Jadi kenalilah Allah dengan hidup. Tanpa hidup, maka badan-badan ini tak ada. Dengan hiduplah, maka badan-badan ini ada. Jadi badan ini wujud nyatanya hidup, bukti bahwa hidup itu wujud, ada. Jadi hidup itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi dengan hiduplah maka terciptalah apa-apa dan siapa-siapa.
Jadi hidup inilah laisa kamislihi syai'un. Coba Anda cari di dalam diri Anda. Seumpama hidup ini hidup manusia kita, maka pastilah kita mengenalinya. Bagaimana wajahnya hidup, bagaimana rupanya hidup, bagaimana bentuknya hidup, bagaimana warna dan rasanya hidup kita sendiri. Jika memang hidup ini hidup manusia kita. Ketika kita carikan hidup itu kan tidak seperti apa-apa, tapi wujud, tapi tidak seperti apa-apa. Dengan hiduplah maka terciptalah alam semesta ini. Seumpama hidup ini tidak ada, maka alam semesta ini tak ada. Ketika hidup ini sudah memperjalankan badan-badan kita, maka kita bisa menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaan Allah, seluruh ayat-ayat Allah, gunung, lautan, hutan, perkotaan, pedesaan, manusia, hayawan, tumbuhan, seluruhnya bisa kita saksikan dengan hidup. Tanpa hidup, maka kita tak akan bisa menyaksikan semua itu. Jadi hiduplah yang menciptakan. Tanpa hidup, maka tak akan ada semua ciptaan itu. Kira-kira bisa dipahami, Kang Mas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita mengenali bahwa sesungguhnya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita itulah hakikatnya zat yang bernama Allah itu. Jika hati kita sudah rela dan ridho bahwa sebenarnya hidup ini bukan hidup manusia kita, inilah yang dimaksud syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada hidup kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang mentuhani diriku ini kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi yang dimaksud di dalam syahadat ini bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Bukan begitu maksudnya. Di dalam pemahaman syariat maksudnya ya begitu. Disangka menyaksikan utusan yang bernama Nabi Muhammad bin Abdullah. Padahal di syahadat itu sendiri wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Siapakah Muhammad itu sejatinya? Sejatinya Muhammad itu adalah seluruh badan-badan yang diciptakan oleh Allah. Inilah Muhammad Rasulullah. Badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah, badan-badan yang dihidupi oleh Allah, badan-badan yang dijaga oleh Allah, badan-badan yang dibimbing oleh Allah sejak dari tanah sampai saat ini, badan-badan yang selalu dikasih sayangi oleh Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Yakni badan-badan kita inilah yang dipergerakkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah lewat kehendak-kehendak yang ada di dalam hati, lewat kerentak-kerentak yang ada di dalam hati. Tanpa adanya kehendak Allah, tanpa adanya kerentak yang ada di hati, apakah manusia bisa bertindak tanduk? Ketika manusia akan sholat,
pasti di dalam hatinya ada kerentek, ada utusan, ada perintah dari hidup, ayo sholat. Maka berjalanlah badan ini menuju sholat. Yang mensolatkan, yang memperjalankan badan juga Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Hati sudah memandang, hiduplah yang menguasai badan. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Jadi bila hati kita sudah bisa bersahadat yang sedemikian, maka inilah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Jadi dohir dan batinnya sudah Islam di sisi Allah. Karena tidak cukup kita hanya beriman, percaya saja tanpa kita mengenal Allah. Maka di Al-Quran ada perintah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya wahai orang-orang yang hanya mengenal Allah sebatas namanya saja. Jadi disuruh masuk kembali, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Jadi maksudnya diutus, diperintah untuk bermakrifat kepada Allah hatinya. Jadi badannya bersyariat, hatinya bermakrifat kepada Allah lah penguasa seluruh syariat-syariat yang dipergerakkan oleh badan-badan ini. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Jadi seluruh tindak tanduk lakunya badan sudah menjadi af'alullah, sudah menjadi lillahi ta'ala. Jadi manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi. Dulu sebelum kita mengenal Allah, maka hati kita pasti prakteknya linafsi. Ini pergerakan badanku, ini jalanku, ini bangunku, ini berdiriku, ini dudukku, ini sholatku, ini ibadahku. Semuanya diaku-akui oleh diri manusianya. Karena selama ini manusianya tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri nafsianya sendiri, mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Inilah manusia-manusia yang mensekutukan Allah dengan dirinya. Bagaimana ibadah-ibadah dan sholat-sholatnya orang-orang yang masih belum kenal Allah sejak akil balai sampai setua ini? Coba kita pahami. Bagaimana mungkin Allah akan menerima ibadah-ibadah dan sholat-sholat kita sejak akil balik sampai setua ini. Sedangkan selama ini kita tidak menyembah Allah. Kan muhal. Tidak mungkin Allah menerima. Karena bukan Allah yang disembah. Karena yang disembah adalah dirinya sendiri yang mentuhani badan-badan kita sendiri selama ini. Nah, bila ingin ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah, maka jadikanlah Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pelaksana, sebagai yang beraf'al di dalam badan-badan kita. Inilah yang dimaksud bertuhan, yakni hati sudah berpraktek mengaplikasikan lillahi ta'ala. Jadi bukan laku hambanya lagi. Seluruh aktivitas yang terjadi di dalam badan ini karena adanya hidup. Bukan badan ini bisa bergerak sendiri. Jadi begitulah cara bertuhan dengan syahadat yang kami terangkan tadi. Terus setelah syahadat, sholat. Sholat yang dimaksud sholat itu bagaimana? Aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi
tujuan sholat itu adalah mengingat Allah. Ketika kita sholat, ketika badan ini sedang sholat, hati sudah bermakrifat kepada Allah. Hati sudah menyaksikan Allah lah yang mempergerakkan gerakan di dalam sholat ini. Inilah yang dinamakan berzikir kepada Allah. Ingat bahwa Allah lah yang mempergerakkan badan kita. Jadi yang dimaksud zikir itu bukan menyebut-nyebut nama-nama Allah. Yang dimaksud berzikir dan ingat di sisi hakikat